Hello konten, welcome to my guys. Ya ini hitungannya ngevlog juga, tetapi aku bakal nge-review sesuatu yang ada di depan ini. Apakah itu? Ya mungkin semuanya, tetapi fokusnya adalah satu hal. Dan di depan kita masih ada dua sapi. Dan ini adalah hari yang sama ketika aku ngevlog dengan membawa Pacific Analog ini. Pacific Analog. Oke, lanjut aja. Yang aku bakal review itu adalah ini. Ini aku belinya dua, tapi yang satunya aku tinggal di Sengayam. Mereknya nggak tahu apa karena sudah aku unboxing. Boxnya aku tinggal di rumah. Dan ini adalah alat tempat yang dipasang di handlebar, di stem. Ya intinya posisi di depan. Fungsinya ya jelas buat tempat naro apapun. Entah itu botol minum, HP. Dan kalau aku sendiri, aku pakai ini buat masukin action cam. Aku masukin Osmo aku. Begitu. Oke, kenapa aku membeli ini? Karena aku juga kadang agak jenuh kalau misalkan naro Osmo aku, naro action cam aku di jersey, di kantong. Karena beratnya di saat menopang di belakang di punggung ya, lebih tepatnya di bawah pinggang, kerasa banget beratnya. Kalau di saat udah long ride goes jauh banget. Dan kalau ditaruh di sepeda ya jelas nggak kerasa. Berat secara keseluruhan pasti sama, ya sama-sama tetap dibawa kan. Bedanya yang nopang beratnya itu sepeda, bukan jersey. Dan beberapa jersey aku juga ada yang nggak punya kantong belakang. Jadi kalau aku misalkan pengen sambil ngevlog agak susah kalau misalkan aku pakai jersey yang nggak ada kantong belakangnya. Jadi ini adalah solusi buat kalian goeser atau cyclist yang mengutamakan inventory, mengutamakan tempat bawaan yang banyak. Ini adalah solusi. Dan kelebihannya daripada tas-tas sepeda yang lain, kita bisa langsung pakai barang yang ada di dalam ini. Di saat sambil goes, nggak perlu turun, nggak perlu buka-buka sleting kayak gini. Kan banyak banget ya tas-tas sepeda yang tempatnya di berbagai macam posisi sepeda. Ada yang di stem, ada yang di setang, contohnya kayak gini, ada yang di depan kantong. Dan ini khusus buat Sally sama Mini Velo, Minion ya, 3 sepeda yang aku tahu yang bisa masang tas kayak gini. Kadang ada yang di belakang saddle, ada yang di tengah-tengah top tube. Ini top tube apa down tube ini? Ya kalau Sally ini aku sering bingung antara down tube atau top tube ini. Intinya dipasang di sini kayak gitu. Tapi aku lebih memilih cari kantong yang ada di depan setang untuk menaruh action cam supaya aku lebih bebas ngevlog dan lebih bebas terutamanya memakai jersey apapun. Makanya hari ini aku pakai kaos. Kayak kalian tahu di vlog aku kemarin, aku memakai kaos, dan ini aku lagi pakai kaos yang sama karena emang video ini di hari yang sama. Kayak gitu aja sih. Nah, cara ngikatnya juga ada dua ikatan ya. Di sebelah kiri setang, sama di tengah leher stem ya. Di tengah leher stem atau dekat komstirnya. Kayak gitu. Jadi secara nggak langsung, karena ini ikatannya di sebelah kanan ya, dia cuman bisa dipasang di sebelah kiri handlebar atau di sebelah kiri setang, nggak bisa dipasang di sebelah kanan. Karena kalau dipasang di sebelah kanan, yang ininya nggak bisa diikat, atau posisinya mungkin kebalik, entah posisinya jadi di depan sini, bukan di belakang kayak gini. Dan agak susah kalau kita mau ngambil sesuatu di depan kayak gini. Enakan di belakang gini kan. Kesannya ini jadi kayak dashboardnya sepeda motor gitu, dashboardnya motor matic, kayak gitu. Oke. Karena videonya sebentar banget kalau cuman nge-review barang sederhana kayak gini. Bentar, ada iklan dulu. Oke, kita nge-review tas yang ini udah selesai. Karena menurut aku nggak ada yang bisa dibahas lagi. Oh ya, mungkin talinya ini ya. Kalau misalkan bentar, kita balik lagi berarti. Tadi ada iklan sebentar ya, ada busnya lewat jadi suaranya nyaring banget. Oke, ini mungkin fitur yang ada di setiap tas sepeda mungkin, terutama bagian tas yang ditaruh di depan setang kayak gini. Ini ada fitur tali kayak gini, dan ini aku mengingatkan aku tentang sama topi pramuka. Saya lupa namanya apa, hasduk ya? Hasduk itu dasi.
baret. Nah, baret yang perempuan. Kalau yang cowok kayaknya nggak kayak gini, kayak gitu. Kalau misalkan kita tarik ya, kita pakai tangan dua. Bentar. Ya, dia bisa dipakai buat menutup kantongnya ini. Menutup kantongnya ini supaya lebih rapi aja. Ketika kita memasukkan sesuatu di dalam kantong ini. Dan aku tebak kantongnya ini tahan air, tidak tembus air. Jadi ketika kita memasukkan sesuatu dan di saat kondisi hujan, di dalamnya nggak mungkin basah. Luarnya jelas basah, kayak gitu. Walaupun cara nutupnya juga sederhana banget, kayak gitu. Oke, kita lanjut review yang lain. Ini benda udah pernah aku bahas sebelumnya, tapi dadakan banget, nggak aku bahas secara serius. Dan mungkin di suasana seperti ini, rerumputan dan juga 2 ekor sapi, kita bahas secara singkat, walaupun kayaknya nggak bakal detail juga aku bahasnya. Ini adalah speedometer mereknya Exos. Dan kita mendapatkan dudukannya di speedometer ini beserta karet gelang dan juga karet bawahannya untuk alasnya, supaya dia bisa dipasang, entah itu posisinya potret ataupun landscape. Bentuknya ada 2 macam, potret dan juga landscape. Sengaja karetnya aku bikin silang kayak gini supaya nggak hilang, begitu. Dan wadahnya aku juga bawa, boxnya aku juga bawa, kayak gini penampilan box dari Exos speedometer. Beberapa orang ada yang bilang ini cyclocom, tapi kalau di sini ditulisnya Smart GPS Cycling Computer Exos G+. Kayaknya yang G+ ini adalah serinya. Extreme Outdoor Sport Scenes Exos. Oke, nggak tahu aku cara bacanya gimana, apakah SOS gitu aja. Tapi kalau aku di sini bacanya Exos. Logo X-nya paling atas, dan di sini ada tombol untuk record dan juga stop record. Ada juga tombol shifting untuk memindah mode apa yang mau kita inginkan, sama juga power. Jadi tombolnya ada 2. Yang sebelah kanan untuk power sama shifting, sedangkan yang sebelah kiri untuk record. Oke, kita balik di samping ya. Di sini ada tulisannya multi GNSS positioning, numerous data. Aduh, nggak tahu saya cara bacanya gimana. App support. Oke, ada aplikasi pendukungnya. Kayak gitu. Di bawah di sini ada barcode. Terus di sini ada logo-logo segala macem. Logo apa ini saya nggak tahu. Silahkan kalian baca aja bagi yang paham. Oke, di sini ada logo yang lain lagi ya. IPX7 waterproof. Jadi cyclocomnya ini waterproof kalau terkena hujan, tetesan air ya alias hujan. Tapi kalau dibawa berenang kayaknya nggak aman menurut aku. Lebih diperhatikan aja. Kalau hujan ini jelas waterproof. Dia pakai Bluetooth 5.0, ANT plus, sensor support. Oke, dia punya sensornya sendiri. Sensornya ANT plus. Di atas nggak ada gambar apa-apa. Di bawah tadi ada. Terus di sini ada barcode lagi. Di sini tulisannya Exos G+ Smart GPS Cycling Computer. Spesifikasi namanya Exos bla 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 tadi. Ukurannya 75 mm kali 48 mm kali 19 mm. Produk weight itu berat ya. 52 gram. Operationing temperatur 10 derajat minus 10 derajat Celcius sampai 50 derajat Celcius. Endurance time 28 jam. Baterainya 50 mAh. 500 mAh kok 50 sih. Rechargeable lithium ion waterproof IPX7 IPX7 ANT plus speed sensor, heart rate monitor, speed atau cadence sensor. Shanghai bla 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 bla. Dan ke bawah di sini ada barcode-nya, barcode. Yang ini QR. Kalau ini barcode. Oke, ini QR, yang ini barcode.
Di sini ada tulisan kecil, saya tidak bisa melihat, silahkan baca sendiri. Kalau misalkan kelihatan di layar, kelihatan nggak sih? Oke, bisa pakai App Store ataupun Play Store buat download aplikasinya katanya. Bisa scan lewat sini. Oke, itu aja sih secara nggak langsung speedometer exhaust yang aku punya. Habis itu saya akan bandingkan speedometer ini sama speedometer aku yang lama, karena aku juga sekalian membawa speedometer aku yang lama. Nah, coba kita unboxing di sini. Oke, di isi boxnya ini sudah aku campur-campur ya. Tapi di sini, aduh, jatuh, bentar. Tapi di sini aku masih simpen manual booknya dan isinya ya bahasa-bahasa Cina segala macem. Kayaknya nggak perlu aku perlihatkan juga, nggak penting menurut aku. Oke, terus di sini bungkusnya aku pasang. Aku masukin speedometer aku yang lama. Bentar. Ini tangannya cuma satu doang karena satunya aku pakai buat megang kamera. Karena aku hari ini nggak pakai strap dada kamera ya. Oke. Ini adalah speedometer aku yang lama, mereknya Lixada, dan kotaknya aku udah nggak tahu kemana. Kayaknya udah hilang. Dan speedometer Lixada ini sebenarnya masih bagus, masih berfungsi. Cuma sensornya ini yang sudah rusak. Aku udah sempat bongkar segala macem. Kayak gimana caranya, ini ada baterainya apa enggak? Bahaya nih kalau ada baterainya. Bentar, gimana cara bongkar baterainya? Aku nggak bawa koin. Oke, ternyata masih aku masukin baterai ini ya. Dan ini sangat berbahaya sekali menurut aku, karena beberapa barang kalau masih misalkan ada baterainya, terutama baterai yang sekali pakai kayak gini, kalau misalkan kita udah lama nggak make atau udah nggak make lagi barangnya, disarankan untuk ngeluarin baterainya, karena dia bisa berkarat dan menular ke dalam bagian barang elektronik yang kalian punya. Kalau misalkan baterainya nggak kalian keluarkan, ini bahaya. Ini bakal aku keluarin nih, bakal aku taruh di luar nih. Bahaya dia kalau misalkan ditaruh di dalam. Oke, intinya sensor speedometer Lixada ini dia tuh udah rusak. Coba kita masukin baterainya lagi ya. Kita masukin baterainya. Habis itu kita pasang. Nah, ini sensornya ini dia ditaruh kadang di roda. Kalau aku dulu naroknya di depan velg atau wheelset. Entah. Kalau yang bagian ininya sensornya itu taruh di fork, sedangkan magnetnya ini aku pasang di spoke jari-jari atau ruji wheelset depan. Kayak gitu. Nah, terus kalau misalkan kita coba sekarang, yaitu anunya jatuh, kita coba ya. Dia nggak mau nyala. Oke, ini baterainya habis juga karena nggak aku cas. Sebenarnya ini mau nyala tapi lupa nggak aku cas dia. Nggak tahu sekarang kalau misalkan kita turn on masih mau nyala lagi atau enggak speedometernya. Ini sebenarnya mau nyala, tapi karena udah lama nggak aku pakai, udah aku gantikan sama speedometer yang baru, jadi nggak pernah aku pakai lagi. Intinya kalau ini aku coba, dia nggak bakal nyala, karena harusnya di saat aku baru beli speedometer Lixada ini, kalau rodanya jalan, ini sensornya berputar ya. Ini kan tadi di bagian wheelset, sedangkan ini di fork, dia ketemu, dia otomatis nyala sendiri speedometer Lixada ini. Tapi sekarang udah nggak nyala lagi. Tombolnya itu beda, sama-sama ada dua. Bedanya kalau ini fungsinya buat power sama record, sedangkan yang ini fungsinya M sama S. Haha, aku nggak tahu artinya apa. Asal punya doang, nggak pernah nge-explore apa aja yang bisa dipakai sama Lixada ini. Tapi untuk Lixada ini, aku ingat aku udah pernah nge-review. Jadi kayaknya nggak perlu panjang lebar aku nge-review benda ini lagi. Mungkin di video yang ini. Oke, itu aja sih review aku. Aku mau nge-review sepeda Pacific Analog ini
kalau waktunya nggak sempat, jadi kapan-kapan aja aku nge-review si Pacific Analog ini. Pacific Analog 3.0 kalau nggak salah, atau Pacific Analog doang. Ya intinya ini Shelly lah. Mantap. Oke, satu hal lagi yang menjadi perbedaan antara speedometer Exos dan juga Lixada, yaitu dudukannya. Jadi kalau kalian punya speedometer Lixada terus mau upgrade ke Exos, dudukan speedometernya beda jauh. Nih, lubangnya juga beda, ini kecil banget. Sedangkan punya Exos tuh lebih gede. Habis itu cara masangnya itu Lixada tuh cuman miring doang, terus diputer, masuk dia. Kalau saya sambungin, nah jadi kayak gini kalau Lixada. Beda sama Exor itu yang 90 derajat masukinnya. Nah, 90 derajat kayak gini, habis itu diputer baru mau. Kayak gitu. Seingat aku yang Exos ini dudukannya itu bisa dipakai buat cyclocom yang lain atau speedometer yang lain, seperti merek apa ya, Garmin mungkin atau semacamnya, nggak tahu. Oke, kita cek aja di konten orang lain, coba apakah bener atau enggak. Aku ingat punya Exos ini lebih universal dudukannya daripada Lixada ini yang khusus kayak gitu. Terus kalau kita lihat bawahnya, jauh banget emang bedanya. Dia kecil banget nih, kecil banget dudukannya kayak gitu. Oke, ini agak susah muternya. Aduh, bentar, agak susah muternya. Waduh, kenapa ini? Nah, baru bisa. Nah, nih bentuknya itu 90 derajat yang ini. Yang ini bentuknya landscape, sedangkan yang ini bentuknya potret. Dan dia kalau Exos itu cara masukinnya bebas, bisa dari kiri, bisa dari kanan masukinnya. Terus kalau diputer sama aja hasilnya. Sedangkan Lixada itu harus dari kiri, nggak bisa dia masukin speedometernya dari kanan gitu. Mantap. Oke, mumpung baterai action cam aku masih ada dan memorinya juga masih ada, aku bakal nge-review tambahan lagi perbedaan speedometer Exos dan juga Lixada. Kalau Lixada tadi kan sensornya kan manual ya, dia pakai sensor terpisah, pakai magnet sensornya. Dia pakai sensor magnet dan ditaruhnya di wheelset. Beberapa ada yang naruhnya di crank arm, ada yang naruhnya di crank arm, ada yang naruhnya di wheelset sensor magnetnya. Nah kalau Exos ini dia nggak punya sensor magnet. Dia ngandelinnya itu bukan putaran ban, bukan putaran roda. Dia itu ngandelinnya GPS. Dia ngandalin Google Maps. Nggak tahu sih Google Maps atau bukan. Pakai Google atau bukan. Intinya GPS. Intinya Exos ini pakai GPS. Jadi enaknya Exos ketika kita masang ke sepeda, kita nggak perlu lagi setting ukuran roda segala macam. Karena kalau di Lixada kita harus setting. Karena kalau nggak kita setting, kan sensornya ngandalin putaran roda. Beda ukuran roda, beda hasil sensornya. Makin kecil ukuran rimnya, ukuran inci atau C-nya, ya makin cepat putarannya kan. Makin gede ukuran diameternya, makin lambat putarannya. Jadi hasil sensornya beda kalau misalkan nggak disetting ukuran diameter rodanya. Kalau di Lixada, kalau ini nggak perlu. Terus kelebihan yang lain, Exos ini bisa nyambung ke Strava. Jadi nggak ada tuh drama-drama lupa nyalain Strava gitu, nggak ada. Aku dulu sebelum pakai Cyclocom Exos ini sering banget nggak nyalain Strava. Nah kalau ketika kita udah setting, nyambungin ke Bluetooth HP sama speedometer ini, itu secara nggak langsung udah nyambung ke Strava dia. Jadi dari awal aku pakai speedometer Exos ini, aku nggak pernah lagi lupa nyalain Strava. Karena ketika aku nyalain ini,
speedometer, Strava-nya secara nggak langsung nge-record juga. Jadi hasil rekordan Strava aslinya rekordan dari si speedometer ini. Intinya nggak ada drama lagi buat lupa nyalain Strava ketika udah goes jauh-jauh. Mantap.